Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ganil Bagus Pratama dari kelas 10 MIPA 6 absen 20. Di sini saya akan menjelaskan 8 infografis kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terlahir dari penobatan Raden Wijaya sebagai raja. Raden Wijaya bertahta pada 1293 hingga 1309 dengan gelar Kartarajasa Jayawardhana. Awalnya Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur pada era Jayanegara dari tahun 1309 sampai 1328. Ibu kota dipindahkan ke Trowulan sejak Girindrawardhana berkuasa dan pusat Majapahit berpindah lagi ke Kediri. Kejayaan Majapahit. Hayam Wuruk disebut Raja Sanagara yang memerintahkan Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389. Pada puncak kejayaan dibantu oleh mahapatihnya yakni di bawah perintah Gajah Mada pada tahun 1313 sampai 1364. Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Wilayah yang dikuasai mencakup seluruh Nusantara yakni sampai seluruh Nusantara, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Sulawesi. Adapun di Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, sekitar 98 kerajaan pada saat itu ada pada genggaman Majapahit. Yang kedua adalah Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Parahyangan Sunda. Pakuan berasal dari kata Pakubuan yang mengartikan sebuah kota. Di masanya, para masyarakat Asia Tenggara terbiasa untuk menyebut sebuah kerajaan dengan nama ibu kota, dan dari beberapa catatan yang ditemukan, Kerajaan Pajajaran dibangun pada tahun 923 oleh Sri Jayabupati. Seperti ada pada sebuah prasasti Sangyang Tapak 1030 Masehi berlokasi di Kampung Pancalikan dan juga Bantar Muncang, tepi Sungai Citatih, Cibadak, Sukabumi. Dari segi geografisnya, Kerajaan Pajajaran ada di Parahyangan Sunda, dan Pakuan menjadi ibu kota Sunda sudah tercatat oleh Tom Peirce pada tahun 1513 Masehi dan The Suma Oriental. Di sini tertulis jika ibu kota kerajaan Sunda memiliki sebutan Dayo atau Dayeh yang membutuhkan waktu 2 hari perjalanan dari Kalapa yang sekarang menjadi Jakarta. Sebelum didirikannya Kerajaan Pajajaran, ada beberapa kerajaan yang sudah terlebih dahulu didirikan, yakni Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Kawali. Kerajaan Pajajaran tidak bisa dilepaskan dari beberapa kerajaan tersebut, sebab Pajajaran merupakan kerajaan lanjutan dari beberapa kerajaan tersebut. Yang ketiga adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai dapat merujuk pada 2 kerajaan yang berbeda, yakni Kutai Mulawarman atau Martapura dan Kutai Kartanegara. Kutai Mulawarman adalah kerajaan Hindu-Buddha yang pertama di Indonesia, sementara Kutai Kartanegara adalah kerajaan yang pada akhirnya akan menaklukkan Kutai Martapura dan berubah menjadi Kesultanan Islam atau Kerajaan Islam. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Bahkan kerajaan ini adalah kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi. Kutai tidak terletak dalam jalur perdagangan internasional Nusantara, tapi kerajaan tersebut telah memiliki hubungan dagang dengan negeri India. Melalui hubungan tersebutlah pengaruh Hindu-Buddha mulai tersebar. Salah satu yang menjadi bukti bahwa kerajaan Kutai telah mengalami hubungan dengan India adalah ditemukannya yupa atau semacam batu yang bertuliskan bahasa Sanskerta. Sanskerta adalah bahasa Hindu asli yang menggunakan aksara Pallava. Aksara tersebut telah digunakan di tanah Hindu dari sekitar 400 Masehi. Melalui temuan itu, sejarawan dapat menyimpulkan bahwa kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Yang keempat adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-4 sampai 7 Masehi atau 358 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Jayasinghawarman yang datang dari India setelah kalah berperang di sana. Tarumanegara juga meninggalkan banyak peninggalan seperti halnya kerajaan lain. Namun yang menarik
adalah kerajaan ini juga disebutkan dalam sumber sejarah negeri lain yakni di Cina. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat, tanah Sunda, di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Para ahli membuat perkiraan tersebut berdasarkan prasasti-prasasti peninggalan Tarumanegara yang ditemukan di sana. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah suatu kerajaan yang pernah berdiri dan berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 sampai ke-7 Masehi. Dari namanya, Tarumanegara diambil dari kata Taruna yang diperkirakan berkaitan dengan kata Tarum yang digunakan sebagai nama sungai di Jawa Barat. Yang kelima adalah Kerajaan Kanjuruhan. Kanjuruhan adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang pusatnya berada di kota Malang sekarang. Kanjuruhan diduga telah berdiri pada abad ke-8 Masehi, masih sejaman dengan Kerajaan Taruma di sekitar Bekasi dan Bogor sekarang. Bukti tertulis mengenai kerajaan ini adalah prasasti Dinoyo. Rajanya yang terkenal adalah Gajayana. Peninggalan lainnya adalah Candi Badut dan Candi Wurung. Letak Kerajaan Kanjuruhan ialah di Jawa Timur dekat dengan kota Malang sekarang. Kerajaan Kanjuruhan ini tertulis dalam prasasti Dinaya yang ditemukan di sebelah barat Laut Malang, Jawa Timur. Angka tahunnya tertulis dengan canda sengkala yang berbunyi yaitu Nayama Payu Rasa sama dengan 62 Caka sama dengan 760 Masehi. Isinya menceritakan bahwa pada abad ke-8 ada kerajaan yang berpusat di Kanjuruhan dengan rajanya yang bernama Dewa Sima. Ia memiliki seorang putra yang bernama Liswa. Setelah naik tahta dan melalui upacara abhiseka, Liswa bernama Agajayana. Liswa ini memiliki putri yang bernama Uteyana yang kawin dengan Jania. Yang keenam adalah Kerajaan Wijayapura. Pada abad ke-7 di bagian utara Kalimantan Barat terdapat kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yaitu Kerajaan Wijayapura yang dilanjutkan dengan Kerajaan Nekryu pada abad ke-13 sampai 14 Masehi, Kerajaan Tan Unggal pada abad ke-15 Masehi, dan Panembahan Sambas pada abad ke-16 Masehi. Keempat kerajaan tersebut murni bercorak Hindu-Buddha, tapi masuknya agama Islam di Kalimantan Barat, Panembahan Sambas merupakan kerajaan terakhir di utara Kalimantan Barat. Setelah keruntuhan Panembahan Sambas di Kota Lama, berdirilah sebuah kerajaan baru yaitu Kesultanan Sambas dengan Raden Sulaiman menjadi Sultan Sambas pertama bergelar Sultan Muhammad Saifuddin I yaitu pada tahun 1671. Kerajaan Wijayapura adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri sekitar abad ke-7. Kerajaan ini terletak di sekitar muara Sungai Rejang, sekarang masuk wilayah Sarawak, Malaysia. Sungai Rejang merupakan sungai yang terpanjang keempat di Kalimantan dan sungai terpanjang di Malaysia. Panjangnya mencapai 563 km dari Banjaran Iran di tengah pulau Kalimantan ke Laut Cina Selatan di utara kota Kuching. Kerajaan Wijayapura juga dikenal dengan Kerajaan Sambas kuno. Bukti kuat keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya benda-benda arkeologis berupa gerabah patung dari masa Hindu. Menurut perkiraan para ahli arkeologi, benda-benda itu berasal sekitar pada abad ke-6 Masehi atau 7 Masehi. Yang ketujuh adalah Kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala diperkirakan sudah berdiri sejak tahun 1042 yang merupakan salah satu dari dua kerajaan pimpinan Airlangga dan Wangsa Isyana. Kerajaan yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ini berakhir pada tahun 1930-an. Menurut catatan sejarahnya, nama Jenggala berasal dari kata Hujung Galuh serta dalam catatan Cina menyebutkan Jung Yalu. Ujung Galuh menjadi bagian dari kota Surabaya yang berada di daerah muara Sungai Berantan. Pada zamannya, daerah tersebut dijadikan sebagai pelabuhan penting di mana bukan hanya untuk kerajaan Jenggala saja, melainkan juga beberapa kerajaan lainnya seperti Majapahit, Singosari, Kediri, dan Kahuripan. Meskipun begitu, kerajaan Jenggala dan Kediri tidak pernah akur dan mereka selalu terlibat konflik meskipun berasal dari satu kerajaan yang sama. Yang kedelapan adalah Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu atau dalam bahasa Tionghoa ditulis Malayu merupakan sebuah nama kerajaan yang berada di Pulau Sumatera. Dari bukti dan keterangan yang disimpulkan dari prasasti dan berita dari Tiongkok, keberadaan kerajaan yang mengalami naik turun ini dapat diketahui
dimulai pada abad ke-7 yang berpusat di Minanga, pada abad ke-13 yang berpusat di Dharmashiara, dan di awal abad ke-15 berpusat di Surwaso atau Pagaruyung. Kerajaan ini berada di Pulau Swarnadwipa atau Swarnabumi yang oleh para pendatang disebut juga Pulau Emas yang memiliki tambang emas, dan pada awalnya mempunyai kemampuan dalam mengontrol perdagangan di Selat Melaka sebelum akhirnya terintegrasi dengan Kerajaan Sriwijaya pada tahun 682. Penggunaan kata Melayu telah dikenal sekitar tahun 100 sampai 150, seperti yang tersebut dalam buku Geographic Synthesis karya Ptolemy yang menyebutkan Maleu Kolon. Dan kemudian dalam kitab Hindu Purana pada zaman Gautama Buddha terdapat istilah Malaya Dwipa yang bermaksud tanah yang dikelilingi air. Sekian video infografis yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.